Halo rekan-rekan semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Susan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis produk baru yang saya usulkan pada sesi sebelumnya, yaitu tas ransel ergonomis dan stylish yang ditujukan untuk para pelajar, mahasiswa, dan maupun pekerja muda. Alasan saya memilih produk ini karena saya sendiri sering kerepotan dengan isi tas yang sering berantakan. Fitur-fitur yang saya usulkan ada berupa bantalan dan punggung tas yang empuk dan nyaman, tempat menaruh laptop dengan ukuran maksimal 14 inci, tempat untuk menaruh dokumen atau buku, space kecil untuk menaruh obat atau barang penting lainnya, serta tempat untuk botol minum. Selain fungsional, tas ini juga cocok untuk gaya sehari-hari karena desainnya stylish. Adapun produk yang saya tawarkan dengan kisaran harga sekitar 250.000 sampai 400.000. Ini termasuk harga menengah yang tidak terlalu mahal tetapi sudah bisa mendapatkan tas ransel dengan berbagai fitur fungsional yang memudahkan pemakaian calon pembeli. Dari segi permintaan, saya menilai adanya potensi besar dari calon pembeli yang saya targetkan pasarnya, yaitu anak sekolah seperti SMA, mahasiswa, ataupun pekerja muda yang ingin memakai tas nyaman dengan harga ekonomis. Sementara dari data BPS yang saya baca, pelajar SMA atau sederajat di Indonesia mencapai 5,4 juta orang, mahasiswa sekitar 8,47 juta orang, dan para pekerja aktif sekitar 145 juta orang. Mayoritas dari mereka rata-rata menggunakan tas ransel untuk sehari-harinya. Sehingga tas ini juga bukan hanya untuk membawa barang tetapi bisa digunakan untuk kebutuhan fashion sehari-hari. Jadi produk ini mempunyai peluang tinggi untuk mengait calon pembeli. Dari segi penawaran, memang sudah banyak merek tas yang beredar di pasaran. Saya ambil contoh seperti Ager, Consinan, maupun merek internasional lainnya. Mereka ini lebih banyak menawarkan produk tasnya dengan fungsi tertentu, seperti untuk outdoor atau hanya untuk sekadar fashion saja. Kalaupun ada yang fungsional, harga yang ditawarkan juga lebih tinggi. Artinya, produk tas ergonomis yang saya usulkan ini masih punya celah pasar untuk menawarkan tas ergonomis dengan banyak kompartemen yang memudahkan calon pembeli serta harganya terjangkau. Lalu, mari kita bahas tentang eksternalitas dari produk ini. Eksternalitas positifnya adalah tas ini dapat mengurangi masalah kesehatan seperti nyeri punggung ataupun bungkuk akibat tas terlalu berat. Karena desainnya ergonomis, ini tentu baik untuk kesehatan jangka panjang para pengguna. Selain itu, produk ini juga bisa mendukung gaya hidup produktif karena barang-barang di dalam tas lebih terorganisir, sehingga pemakai lebih efisien dan tidak panik saat mencari sesuatu di saat keadaan mendesak seperti buru-buru ingin mengambil kunci ataupun ingin mencari ballpoint di saat lagi butuh-butuhnya. Di sisi lain, eksternalitas negatif yang mungkin muncul adalah peningkatan konsumsi pada tas jika tren berganti terlalu cepat, sehingga bisa berdampak pada limbah tekstil. Namun, ini bisa diminimalkan dengan memilih bahan yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Sebagai kesimpulan, tas ergonomis dan stylish ini memiliki potensi pasar yang besar, harga yang bersaing, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi para pengguna. Dengan memperhatikan aspek eksternalitas, produk ini tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi konsumen dan masyarakat. Demikian presentasi dari saya, semoga usulan produk ini bisa menjadi inspirasi. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua.